Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Tunisa, NIM 2011250024. Saya dari kelompok 5, mata kuliah Perkembangan Anak 2. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu berjalannya presentasi pada video ini. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Yeka Puspitasari, Aditya Dwi Rahayu, dan Septia Utami. Saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator akan menyampaikan materi saya, yaitu berjudul Perkembangan Sosial Anak umur 2-8 tahun. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Menurut Syamsu Yusuf pada tahun 2007, kalau perkembangan sosial adalah perolehan intelektual hubungan sosial. Perkembangan sosial sebagai proses belajar adaptasi dengan norma, moral, dan adat istiadat, kemudian berbaur dan menjadi satu, serta berinteraksi dan bekerja sama. Anak usia dini perkembangan sosialnya telah melaksanakan kegiatan secara berkelompok. Kegiatan tersebut seperti suatu alat permainan edukatif. Selanjutnya terdapat beberapa tanda perkembangan sosial pada anak usia dini. Yang pertama yaitu anak mampu mengenali aturan seperti di lingkungan keluarganya dan lingkungan bermainnya. Yang kedua yaitu anak dapat mentaati aturan yang ada. Yang ketiga, anak bisa memahami orang lain. Yang keempat, anak sudah berani bermain bersama teman-temannya. Berdasarkan dari sisi sosial emosional anak bermain untuk meningkatkan dalam memahami perasaan temannya. Permasalahan berinteraksi dapat menyokong anak untuk memahami orang lain seperti temannya yang mempunyai pandangan yang berbeda. Perkembangan sosial anak ini dilihat melalui tingkat intelektual maupun waktu belajar mendapati berbagai respon. Perkembangan sosial tersebut semaksimal mungkin dipengaruhi oleh respon sosial anak yang baik atau mengembangkan sebagai konsep diri. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, yaitu Aditya Dwi Rahayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. 1. Egosentrik adalah pandangan terhadap dunia menurut pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuannya saja. 2. Memiliki realisasi sosial yang sifatnya sederhana dan primitif. Karena egosentris, anak menjadi lebih tertarik dengan benda-benda yang bersifat fantasi. 3. Jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan karena satu kesatuan yang dapat mengapresiasikan segala sesuatu yang spontan. Baik, selanjutnya pemateri yang ketiga adalah Septia Utami. Kepada saudari Septia Utami, waktu dan tempat saya persilakan. Sosialnya dengan memperlihatkan ekspresi, interaksi, dan
Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Selanjutnya yaitu pemateri yang keempat atau pemateri yang terakhir adalah Saudari YK Puspitasari. Kepada Saudari YK, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya YK Puspitasari sebagai pemateri keempat akan melanjutkan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Perkembangan Sosial Anak Usia 2-8 tahun. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan yaitu untuk poin D, perilaku sosial anak usia dini. Perilaku yang biasanya terjadi pada anak usia dini yaitu 1. Kerjasama, di mana anak dalam satu kelompok saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang kedua, persaingan, yaitu suatu hal yang positif agar anak dapat berlomba untuk mencapai suatu yang positif dan menambahkan pengalamannya dalam bersosialisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemurahan hati, yaitu salah satu sifat yang ikhlas menolong teman yang sedang susah dan anak ini bersedia untuk membantu temannya. Yang keempat itu hasrat, di mana penerimaan sosial apabila anak dapat menerima tuntutan sosial dan dapat menyesuaikan diri. Dan yang kelima itu simpati, anak kecil pada umumnya belum dapat memberikan rasa simpati. Dan yang keenam ada empati, di mana kemampuan menempatkan diri sebagai orang lain dan sudah bisa merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang ketujuh itu ketergantungan, di mana anak merasa bahwa dirinya tidak dapat melakukan suatu hal apabila tidak dibantu oleh orang lain. Dan yang kedelapan itu sikap ramah, anak sudah dapat menunjukkan sikap ramahnya dengan memberikan respon yang baik apabila temannya bertanya, serta menanggapi dengan kasih sayang terhadap teman-temannya. Dan yang kesembilan itu sikap tidak mementingkan diri sendiri, di mana anak ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun juga memikirkan orang lain. Serta hal lain juga dapat mendorong anak agar selalu berbagi apa yang mereka miliki, seperti berbagi makanan, dan lain-lainnya. Kemudian itu 10, meniru. Salah satu perilaku yang melekat pada anak yaitu meniru. Karena meniru adalah suatu hal yang mahir dilakukan oleh anak. Dan yang ke-11 itu perilaku kelekatan. Perilaku kelekatan ini merupakan sikap, bukan sosial, karena adanya hal lain pada diri anak. Antara lain itu negativisme, yaitu upaya perlawanan yang menyebabkan ledakan amarah yang tidak terkontrol. Dan selanjutnya itu agresi. Agresi ini adalah suatu tindakan yang tidak baik seperti bermusuhan yang biasanya disebabkan oleh orang lain. Dan selanjutnya itu ada pertengkaran. Hal yang menyebabkannya itu perselisihan pendapat sehingga membuat anak emosi dan marah yang berujung pertikaian. Dan yang D itu mengejek atau menggertak. Mengejek ini adalah perkataan yang tidak mengenakan untuk orang lain. Sedangkan menggertak itu adalah suatu perkataan yang menyebutkan isi di dalamnya. Dan yang E itu sok kuasa. Hal ini disebabkan karena anak merasa paling bisa, tahu, ataupun tidak mau diperintahkan maupun membantu. Dan yang ke F, egosentrisme. Hampir semua anak ini memiliki sifat ini karena anak cenderung memikirkan dirinya sendiri. Dan yang D, prasangka, di mana prasangka anak usia dini ini terjadi adanya perbedaan dalam berperilaku maupun berpenampilan. Dan yang terakhir itu ada E, faktor-faktor yang mempengaruhi sosial anak usia dini. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak usia dini. Harus ada pemimpin sebaya. Dalam kelompok sosial, seseorang dianggap mampu memimpin jika telah memiliki karakteristik intelektual, memiliki kemampuan berkuasa, dan juga kemampuan mengendalikan, di mana itu
faktor yang berpengaruh pada kemampuan bersosialisasi anak. Yang pertama ada kesempatan bergaul dengan teman sebayanya maupun orang di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua itu minat dan motivasi untuk bergaul. Ketiga, bimbingan dan pengajaran dari orang lain. Bimbingan dan pengajaran ini yang segalanya diberikan. Selanjutnya itu ada 4 kemampuan komunikasi yang baik yang dimiliki oleh anak. Perkembangan sosial anak ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini adalah tempat pertama yang sangat berpengaruh aspek perkembangan anak. Salah satunya perkembangan sosial anak. Mengapa? Karena kondisi keluarga harus kondusif untuk sosial anak. Kematangan fisik dan mental diperlukan untuk pertimbangan proses sosial dapat menerima dan memberikan pendapat orang lain. Kematangan intelektual dan emosional sangat diperlukan, dan kematangan dalam komunikasi sangat menjadi pertimbangan ke depannya. Yang kedua itu ada sosial ekonomi, di mana sosial ekonomi kehidupan sosial banyak dipengaruhi kehidupan sosial keluarga dalam masyarakat, karena kondisi keluarga yang telah tertanam di normatif anak. Yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan ini adalah prosedur sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan juga suatu lembaga yang memberikan pembelajaran yang normatif yang akan membuat kehidupan anak lebih berwarna. Yang keempat ada mental atau emosi dan inteligensi. Kemampuan mempengaruhi beberapa bakat dan minat anak seperti belajar, memecahkan permasalahan, dan komunikasi. Jadi perkembangan emosi berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Di sini anak juga memiliki kemampuan intelektual, pasti memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, perkembangan ketiganya harus seimbang agar anak mencapai dari tujuan perkembangan sosial. Terima kasih kepada pemateri yang keempat, kepada saudari YK. Mungkin itu saja presentasi atau penyampaian materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan undur diri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.